Halo, perkenalkan nama saya Fania. Hari ini saya akan membuat simulasi pembuatan Excel jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dari PT Sukamaju yang saya buat sendiri per Agustus 2025. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dari PT Sukamaju. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan jurnal umum itu apa sih? Nah, jadi jurnal umum itu catatan awal untuk mencatat jenis keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan. Jadi berisi tanggal, akun debit kredit, dan saldonya, saldo debit kreditnya. Nah, fungsinya ini itu untuk melacak keuangan, transaksi keuangan dari suatu perusahaan itu. Dan yang kedua itu juga untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, jurnal umum ini merupakan tahap awal sebelum membuat buku besar dan neraca saldo. Ya, jadi kita langsung masuk ke dalam Excel-nya. Jadi yang pertama kita akan membuat jurnal umum dari PT Sukamaju per bulan Agustus 2025. Jadi ini simulasi ya. Jadi yang pertama kita akan membuat jurnal umum, yaitu judulnya dulu. Nah, jadi judulnya itu kita buat di tengah. Jadi yang pertama kita bikin jurnal umum. Dan yang kedua di tengah, baris ke tengahnya kita bakal menuliskan perusahaan, nama perusahaannya yaitu PT Sukamaju. Nah, yang ketiga di bawahnya itu bulannya, jadinya per Agustus 2025. Nah, jadi kita sekarang akan membuat template-nya, yaitu yang pertama tanggal, lalu akun debit, lalu akun kredit, lalu debitnya. Jadi ini saldonya, dan sebelahnya juga itu kreditnya. Dan sebelahnya lagi kita buat keterangannya. Nah, jadi untuk mempermudahkan membuat akunnya, kita bisa menggunakan sistem seperti ini. Jadi ini di sini, sebelah sini ada nama akunnya, akun untuk debit kreditnya, dan di sini ada kodenya atau koanya. Jadi untuk membuat kita akan membuat gabungannya agar lebih simple. Jadinya kita menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan concatenate yang ini. Nah, jadi kita bisa memasukkan kodenya terlebih dahulu di bagian depan, atau akunnya terlebih dahulu di bagian depan. Jadi concatenate buka kurung, koanya titik koma petik 2 spasi. Untuk menambahkan spasinya menggunakan petik 2 spasi petik 2 titik koma akunnya tutup kurung. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan titik yang ada di sebelah pojok kanan ini dan menggeretnya ke bawah. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa balik ke sheet sebelumnya. Dan di akun debit ini kita bisa mengklik data tools, lalu data validation. Nah, any value-nya ini diganti menjadi list. Dan source-nya ini kita ambil dari sheet yang ada koanya ini yang sudah digabung. Jadi ini diklik kiri, di hold ke bawah seperti ini, dan di OK. Nah, secara otomatis akan ada list seperti ini. Nah, agar semuanya bisa kita tidak satu-satu, kita bisa menggunakan titik seperti tadi yang ada di bawah sini, dan titik yang ada di bawah sini, dan kita geret ke bawah. Dan kita juga bisa menggunakan ke sebelahnya juga, menggunakan cara yang sama, digeret ke sebelahnya dan digeret ke bawah juga, sama seperti yang tadi. Nah, sekarang kita akan mulai simulasi dari PT Sukamaju ini.
Jadi yang pertama, PT Sukamaju ini mempunyai dua pemegang saham, yaitu yang bernama Vania dan Edelin. Jadi pada tanggal 1 Agustus 2025, 1 Agustus, akun debitnya yaitu kas. Karena kasnya itu bertambah. Dan senilai 75 juta, karena 2 orang jadi 150 juta. Dan akun kreditnya yaitu 150 juta. Maaf. Jadi keterangannya ini kasnya itu adanya modal secara tunai, uang tunai. Nah, selanjutnya kita bikin akun kreditnya yaitu 1 Agustus juga. Yaitu akun kreditnya itu modal. Modal ada di kredit karena emang setiap modal itu selalu ada di kredit. Jadi kreditnya senilai 150 juta. Nah, jadi ini modal dari pemegang sahamnya atau modal Vania dan Edelin. Seperti ini. Dan yang selanjutnya saya pada tanggal 2 Agustus PT Sukamaju membeli 2 meja dan 1 mesin printer Canon dari PT Bala-Bala. Jadi pada tanggal 2 Agustus kita buat di jurnalnya 2 Agustus itu dalam akun debit itu ada pembelian perlengkapan. Nah, ini bisa langsung di enter. Dan jadi perlengkapannya tuh meja itu senilai 1.500.000 atau kalau karena PT Sukamaju ini membeli 2 meja yaitu jumlahnya 3 juta rupiah. Nah, keterangannya kita tulis pembelian 2 buah meja. Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus itu ada pembelian peralatan yaitu printer Canon itu senilai 2.150.000. 2.150.000. Nah, ini pembelian yang printer Canon. Nah, pada tanggal 2 Agustus juga, itu kita juga selalu harus memasukkan akun kreditnya. Yaitu akun kreditnya yaitu kas. Karena kasnya berkurang jadi ada di kredit. Jadi kreditnya itu senilai 5.150.000. Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. Lalu selanjutnya pada tanggal 3 Agustus itu PT Sukamaju itu membeli 6 kursi secara kredit dan yang akan dilunasi pada tanggal 10 Agustus. Jadi jurnal umumnya itu pada tanggal 3 Agustus akun debitnya yaitu adanya perlengkapan senilai 3 juta. Karena kursinya berjumlah 6 kursi dan harganya satuannya 500.000 sehingga dikali 6 menjadi 3 juta. Nah, keterangannya kita tulis pembelian kursi.
Nah, pada tanggal 3 Agustus juga itu akun kreditnya yaitu hutang perusahaan atau utang juga bisa senilai 3 juta. Nah, keterangannya dibayar hutang PT Aga. Nomor nota 100 V 108. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus, yaitu jadi tanggal 5 Agustus. Nah, jadi di sini itu PT Sukamaju membeli barang dagangan, yaitu 5 kaca dan 5 nako. Nah, ini kita kepada PT BBB. Jadi senilai 103.500.000. Jadi PT Sukamaju ini memberikan DP sebesar 50 juta, maaf. Dan kurang bayarnya itu 53.500.000. Jadi di jurnal umumnya akun debitnya yaitu pembelian barang dagangan senilai 103.500.000. Dan kredit untuk keterangannya itu pembelian kaca dan nako. Nah, pada kreditnya 5 Agustus itu yaitu kasnya berkurang karena DP dia membayar DP sebesar 50 juta. Jadi keterangannya yaitu pembayaran DP kepada PT BBB atas pembelian kaca dan nako. Nah, untuk kreditnya karena ini belum balance, jadi karena dia itu kurang bayar sebesar 53.500.000, jadi untuk kreditnya ditambah yaitu hutang usaha, yaitu kreditnya sebesar 53.500.000. Jadi keterangannya itu kurang bayar pembelian kaca dan nako. Jadi selanjutnya untuk tanggal 6 Agustus yaitu ini ada orang yang bernama Pak Bambang ini membeli kaca dan nako pada PT Sukamaju. Jadi otomatis kasnya itu pendapatan kas senilai 24 juta. Oh, maaf. Nah, jadi kasnya itu sebesar 24 juta karena adanya penambahan kas
pembelian jadi keterangannya itu penjualan barang dagangan kepada Bapak Bambang. Dan untuk kreditnya itu pendapatan usaha. Senilai 24 juta. Jadi ini bisa ditulis pendapatan atas penjualan usaha. Nah, untuk yang pada tanggal 7 itu ada pembuatan jasa banner. Jadi pada tanggal 7 Agustus itu akun debitnya itu biaya dibayar di muka. Jadi biaya dibayar di muka karena belum ada di akun atau di koa, kita bisa menambahkan di koa ini. Jadi ada di sini itu ditambahkan sini ditambahkan menggunakan cara yang sama. Biaya dibayar di muka. Nah, nomor akunnya itu bisa di 610. Nah, seperti ini, dan lalu di sini pasti langsung ada. Jadi biaya dibayar di muka. Nah, jadi nilainya tuh senilai Rp350.000. Nah, untuk keterangannya itu pembayaran pembuatan jasa banner. Nah, untuk kreditnya itu pada kas senilai Rp350.000. Pembayaran jasa banner. Lalu pada tanggal 9 Agustus tanggal 10 Agustus ini terdapat pelunasan dari pembelian kursi pada tanggal 3 Agustus. Jadi hutangnya di debit senilai 3 juta. Jadi ini pelunasan hutang pada tanggal 3 Agustus
Lalu untuk kreditnya itu pada kas, yaitu senilai 3 juta. Keterangannya pembayaran hutang kepada PT AGA. Lalu selanjutnya itu ada pembayaran PDAM pada tanggal 10 juga. Jadi pada tanggal 10 Agustus itu terdapat pembelian. Jadi pada tanggal 10 Agustus itu ada biaya air, biaya PDAM. Jadi biaya karena belum ada juga, jadi akan saya tambahkan. Biaya PDAM 732. Nah, jadi kita balik ke sini ya, biaya PDAM sejumlah 18.440. Nah, ini pembayaran PDAM. Nah, pada tanggal 10 Agustus juga itu pada kreditnya itu kas, karena dia menggunakan kas untuk membayar PDAM-nya senilai 118.440, yaitu keterangannya pembayaran biaya PDAM atau air. Nah, selanjutnya pada tanggal 13 Agustus ini terdapat PT Sukamaju ini membeli peralatan, yaitu bolpen, spidol, kertas, tinta warna, dan lain-lain. Jadi pada akun debitnya kita menulis peralatan. Peralatan sejumlah 279 secara, dan itu lunas. Jadi 279.000 untuk pembelian peralatan. Penambahan peralatan kantor. Lalu pada tanggal 13 Agustus juga itu akun kreditnya yaitu kas, karena dia menggunakan duit perusahaan untuk membeli peralatan kantor. Jadi senilai 279.000. Lalu pada keterangannya pembelian peralatan kantor. Pada tanggal selanjutnya pada tanggal 15 ini pada kas itu ada pada akun debit itu kas senilai pada kas itu senilai 50%-nya yaitu 24.800. 24.800. Jadi ini pembayaran DP
kaca, dan sisanya kaca dan nako. Sisanya itu dipiutangkan karena belum lunas, jadinya pada tanggal 15 Agustus itu pada kredit itu, maaf, ini bukan piutang, ini pendapatan diterima di muka. Ini pendapatan diterima di muka. Maaf, ini juga saya akan besarkan terlebih dahulu. Nah, jadi kreditnya ini sebesar 24.800.000. Bisa pendapatan diterima di muka karena dia membayar DP terlebih dahulu untuk pembelian PO kaca dan nako itu tadi. Jadi keterangannya itu pendapatan untuk PO kaca dan nako. Ya, jadi di sini juga ada tanda pengirimannya, jadi belum dikirim. Jadi ini termasuk masih belum lunas ya. Nah, selanjutnya pada tanggal 17 itu ada biaya bensin. Karena juga masih belum dimasukkan ke dalam koa, jadi akan saya tambahkan biaya bensin. Atau biaya perjalanan bisa juga, atau biaya bensin. Jadi biaya bensinnya itu dengan kode 735. Biaya bensin, saya akan perjelas supaya lebih jelas. Biaya bensin Pertalite. Jadi tanggal 17 itu ada pembelian biaya bensin Pertalite sejumlah Rp200.000. Jadi keterangannya pembelian bensin Pertalite. Nah, pada tanggal 17 Agustus juga itu akun kreditnya yaitu kas karena mengurangi duit perusahaan, jadi sejumlah 200.000 juga. Jadi pembayaran biaya bensin. Selanjutnya pada tanggal 20 yaitu ada pembelian listrik. Berarti pada tanggal 20 itu terjadi adanya pada akun debit yaitu beban listrik atau biaya listrik. Biaya listrik. Pembelian listrik senilai 503.000. Nah, jadi keterangannya itu pembelian listrik prabayar. Pembelian listrik prabayar. Lalu akun kreditnya yaitu pada kas. Senilai 503.000. Jadi keterangannya pembayaran
biaya listrik. Nah, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus itu ada pelunasan dari tanggal ini kurang bayar pada tanggal 6. Tanggal 22 Agustus. Jadi pada tanggal 22 ini itu ada dari tanggal 15 itu terdapat kas dan pendapatan diterima di muka 50 dari DP 50% untuk pembelian PO. Jadi pada tanggal 22 ini adalah pelunasannya, sehingga akun debitnya yang pertama yaitu kas senilai 24.800.000 karena pembelian pelunasan. Jadi ini pelunasan pre-order. Jadi lalu pada kas juga pada akun debitnya juga itu ada pendapatan diterima pendapatan diterima di muka yang pada tanggal 15 Agustus. Jadi pendapatan diterima di muka ini 24.800.000. Ini tuh sama seperti yang pada tanggal 15, yaitu pendapatan untuk pendapatan untuk PO kaca. Pelunasan PO tanggal 15 Agustus. Nah, jadi pada tanggal 22 Agustus ini kreditnya itu ada pada pendapatan diterima di muka. Pendapatan usaha. Maaf. Jadi pendapatan usahanya itu senilai 49.600.000. Ya, ini pendapatan usaha. Lalu pada tanggal selanjutnya pada tanggal 23 Agustus. Nah, di nota ini itu ada tulisan keterangan belum bayar, sehingga ini termasuk dalam piutang, sehingga Bapak Agus ini melakukan piutang yang dimana piutang itu berada di debit karena piutangnya bertambah, piutang usaha itu sebesar 24.800.000. Jadi keterangannya belum dibayar. Untuk pembelian kaca Denako lalu pada tanggal 23 Agustus juga itu termasuk di pendapatan jasa.
atau pendapatan usaha, maaf. Pendapatan usaha sejumlah 24.800.000. Jadi ini pendapatan penjualan kaca dan nako. Selanjutnya pada tanggal 24 ini ada pelunasan dari tanggal 23-nya ini. Jadi 24-nya itu bulan 8. Nah, jadi pada tanggal 24 ini itu kasnya bertambah karena dia melakukan pelunasan. Jadi kasnya bertambah sebesar 24.800.000. Jadi keterangannya itu pembayaran piutang pada tanggal 23 Agustus. Pembayaran piutang Bapak Agus pada tanggal 23. Nah, jadi pada tanggal 24 Agustus itu kreditnya ada di piutang karena piutangnya itu berkurang. Jadi ini piutang senilai 24.800. Jadi piutang keterangannya itu piutangnya berkurang, jadinya jadi keterangannya bisa ditulis piutangnya berkurang. Pembayaran piutang, maaf. Pembayaran piutang usaha. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 25 Agustus. 25 Agustus. Nah, jadi pada tanggal 25 Agustus ini ada pelunasan hutang pembelian pada nota 25. Nah, itu berarti dari pembelian barang dagangan pada tanggal 5 itu terdapat utang 53.500.000 sehingga dilunasi pada tanggal 25 Agustus ini berarti pada tanggal 25 Agustus itu utangnya berkurang. Jadi kalau utang berkurang itu ada di debit, jadi utang usahanya itu senilai 53.500.000. Jadi pembayaran utang tanggal 5 Agustus. Lalu tanggal 25 Agustus itu juga pada akun kreditnya itu kas. Karena dia mengurangi kas untuk membayar hutangnya itu. Jadi senilai 53.500.000. Utang sama juga enggak apa-apa. Jadi selanjutnya itu ada biaya gaji pada tanggal 29 Agustus. Jadi pada tanggal 29 Agustus itu akun debitnya itu ada biaya gaji.
biaya gaji. Itu senilai, karena ini untuk 2 orang, jadi sehingga nominalnya langsung 7 juta. Ini untuk biaya gaji karyawan. Lalu pada tanggal 29 Agustus itu kreditnya yaitu kas, karena pengurangi kas senilai 7 juta. Pembayaran biaya gaji. Jadi lalu pada tanggal 30 itu ada pembagian dividen kepada pemilik yang punya saham di PT Sukamaju ini. Jadi pada tanggal 30 itu ada dividen. Lalu jumlahnya karena untuk 2 orang sehingga jumlahnya jadi dividen itu harus per orang. Jadi dividen yang pertama itu sebesar 2.500.000. Pembagian dividen dan dikurangi dari kasnya senilai 2.500.000 untuk pembayaran dividen. Jadi pada tanggal 30 Agustus ini juga ada dividen lagi untuk orang kedua 2.500.000. Ini itu pembagian dividen juga. Dividen. Jadi mengurangi kas juga. Senilai 2.500.000. Nah, ini pembagian dividen. Nah, setelah ini selesai, kita akan menyocokkan hasil debit dan kreditnya, yaitu menggunakan rumus Excel, yaitu sum, buka kurung, ini ditarik kiri ke bawah, klik kiri ke bawah, lalu di enter, dan kreditnya menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan sama dengan sum, buka kurung, untuk kreditnya dari ini sampai sini, tutup kurung, enter. Nah, jadi ini saldo untuk saldo debit dan kreditnya itu balance di 479.600.440 rupiah. Setelah membuat jurnal umumnya ini selesai, jadi kita harus, untuk mempermudah membuat buku besar, kita harus menambahkan kolom akun. Jadi gabungan dari jadi akun debit dan akun kredit itu dijadikan satu kolom agar membantu membuat buku besarnya itu sendiri. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu, jadi kita tulis akun. Nah, di bawahnya itu menggunakan rumus Excel, menggunakan rumus if. Jadi if buka kurung ini C8 atau akun debitnya itu sama dengan 0, maka akun kreditnya ini atau D8 ini titik koma lagi, ini akun debitnya. Nah, jadi sehingga menjadi satu kolom yang isinya itu gabungan dari akun-akun tersebut. Nah, jika sudah, ini bisa digeret ke bawah seperti ini. Nah, jadi ininya tidak perlu yang ada 00-nya ini.
Nah, habis dari jurnal umum, kita lanjut ke buku besar. Nah, jadi buku besar itu adalah mengelompokkan dari jenis semua transaksi yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi, dipisah berdasarkan akunnya. Jadi, akun kas sendiri, kredit utang sendiri, modal sendiri, biaya sendiri, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya itu untuk mengetahui, untuk membantu membuat neraca saldo setelah ini dan juga membuat laporan laba rugi atau laporan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan Excel buku besar dari PT Sukamaju. Jadi yang pertama, setelah kita membuat dari jurnal umum tadi ada menambahkan akun kode akunnya di setiap tanggalnya. Jadi kita sekarang akan membuat buku besarnya. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah membuat judulnya terlebih dahulu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan judulnya, buku besar. Lalu baris kedua itu ada PT Sukamaju per Agustus 2025. Nah, menggunakan cara yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu ini dibikin ke tengah agar menjadi lebih terlihat bagus. Nah, jadi hal yang pertama kita harus lakukan adalah membuat pivot table. Jadi, pivot table itu dari insert, lalu pergi ke klik pivot table, dan ini ada select a table orange. Ini table orange-nya kita ambil dari jurnal umum. Jadi dari tanggal sampai akun itu di-drag ke bawah sampai agak bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, nah diklik OK. Nah, setelah seperti ini, kita menuliskan tanggalnya itu ada di rows, terus ada akun debit, ada keterangan, lalu ada akunnya sendiri. Nah, akunnya ini untuk memilah akun kas ini ada berapa aja sih jumlahnya, seperti itu. Nah, jadi ada akun debit kreditnya juga. Nah, kalau seperti ini kan lumayan bingung ya. Jadi ini harus dibuat ada tanggalnya. Tanggalnya harus ada di atas. Nah, setelah itu pergi ke desain, lalu ke subtotal, don't show subtotal. Dan report layoutnya dibikin jadi tabular, sehingga terlihat lebih enak dilihat. Jadi kita harus ada banyak pilihan di report layout. Jadi salah satunya saya akan menggunakan report tabular. Jadi di sini akan saya akan merapikan dulu. Nah, karena ini tuh ada semuanya, ada semua akun di sini. Jadi kita pertama kita harus membuat sum dari kasnya sendiri atau akun-akun lainnya. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan adalah ke pivot table analysis, lalu ke files item or set, lalu calculated file. Nah, namanya itu saldo akhir debit. Nah, jadi formulanya itu menggunakan if, buka kurung, akun debit. Jika akun debit lebih besar dari akun kredit, lalu titik koma, maka akun debit dikurangi akun kredit, tutup kurung, dan oke. Nah, sama halnya dengan membuat saldo akhir kredit. Jadi ke files item and set, lalu ke calculated files, lalu saldo akhir kredit. Nah, rumusnya hanya dibalik saja. Jadi if sama dengan if, buka kurung, jika kredit lebih besar dari debit, maka titik koma, kredit dikurangi debit,
tutup kurung. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai, kita harus memisahkan akun-akunnya. Jadi, misalnya ini itu jadinya kas. Nah, bentar saya akan rapikan. Jadi, kalau mau menambahkan satu kolom di atasnya, kita bisa ke insert, lalu ke insert sheet rows. Oh maaf, ini harus di sebelah sininya. Nah, jadi seperti ini. Nah, agar terlihat lebih menarik. Nah, jadi ini bisa tinggal di crop semuanya, lalu di control copy dan di paste ke sebelahnya, dan diganti akunnya menjadi piutang usaha dan akun-akun selanjutnya. Jadi seperti ini. Piutang usaha, lalu di sini ada perlengkapan. Lalu di sebelahnya setelah perlengkapan ada peralatan. Lalu maaf. Setelah peralatan ada hutang. Lalu jadi kita space bawahan lagi. Jadi di control V lagi itu habis hutang modal. Setelah modal, jadi kalau misalnya ada kayak gini, tinggal di undo dan di copy lagi dari yang akun sebelumnya, di Ctrl C, lalu di Ctrl V. Nah, setelah modal itu ada dividen. Lalu sebelahnya lagi, setelah dividen ada pendapatan diterima di muka, dan begitu seterusnya. Nah, kalau sudah merasa terlalu lebar itu bisa di bawahnya lagi. Tapi tetap dikasih jarak. Jadi terakhir itu ada pembelian barang dagangan. Dan selanjutnya itu biaya. Biaya dibayar di muka, lalu ada biaya gaji. Selanjutnya ada setelah biaya gaji ada biaya listrik. Nah, jika terjadi seperti ini, kan ini ngepas sama atasnya ya. Jadi kita akan membuat insert sheet row lagi. Nah, jadi di bawahnya lagi di paste. Atau kalau tidak bisa, di copy lagi, lalu di paste. Nah, setelah biaya listrik ada biaya PDAM. Lalu selanjutnya ada, setelah biaya PDAM ada biaya bensin Pertalite. Dan yang terakhir itu ada blank. Jadi biasanya blank itu kalau misalnya tidak ada keterangannya atau tidak ada lain sebagainya, kayak tanggalnya atau apapun itu, jadi dianggapnya blank. Nah, selanjutnya kita akan membuat sheet bagian neraca saldo. Ya, jadi neraca saldo adalah kumpulan saldo dari buku besar tadi. Jadi saldo buku besarnya tadi dimasukkan ke dalam neraca saldo. Jadi untuk memudahkan untuk membuat laporan keuangan lagi lebih gampang. Jadi kita akan membuat judul lagi sama seperti yang sebelumnya. Neraca saldo PT Sukamaju per Agustus 2025. Jadi ini tinggal ditengahin lagi di center.
Nah, dan di sini kita bisa menggunakan pivot table yang dari yang sebelumnya. Jadi ini seperti ini, kita copy, lalu kita paste di sheet bagian raja saldo. Nah, tinggal pivot table-nya kita ubah. Jadi akunnya ini dipindah ke rows, tanggalnya ini sudah tidak diperlukan, jadi kita bisa tidak mencentangnya, dan debit, kredit ini saldo nominal debit kreditnya juga tidak perlu, keterangan juga tidak perlu. Jadi hanya yang dibutuhkan tuh hanya akun dan total dari saldo akhir dari debit atau kreditnya dari semua akun. Nah, jadi ini akunnya tinggal di select all, dan ini adalah neraca saldo dari PT Sukamaju per Agustus 2025. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga dapat memahami cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dengan menggunakan Excel. Jangan lupa komen dan like ya. Makasih.